Di sini kita masuk ke arena. Arena sudah bab 6 begitu ya. Di sini kalau kita lihat ada kasus di mana Anda sebuah turis begitu ya yang datang ke bandara begitu untuk check-in. Nah, di sini di sistem yang pertama begitu ya, ada 4 buah server check-in yang dia itu digunakan untuk melayani non frequent flyers begitu ya. Jadi 4 untuk NFF dan 1 buah server tersebut untuk frequent flyers. Nah, kemudian Anda diminta untuk melakukan 5 buah replikasi untuk kasus ini, di mana kalau kita lihat di sini ada simulasinya tersebut berjalan selama 16 jam ya. Kemudian kalau untuk yang kedua, Anda diminta untuk memodifikasi model yang pertama tersebut sehingga server frequent flyers-nya itu dapat melayani non frequent flyers saat tidak terdapat frequent flyers yang mengantri. Ini mirip dengan sistem kasir yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya, di mana kalau memang dia kosong begitu, maka konsumen jenis lain boleh mengantri di situ selama dia memang kosong ya. Kemudian yang ketiga, Anda diminta untuk memodifikasi model yang pertama ini sehingga servernya dapat melayani semua tipe turis dengan prioritas selalu diberikan kepada frequent flyers ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat arenanya itu? Nah, di sini kalau kita lihat ini masih ada deskripsinya ya. Jadi turis begitu tiba di depan pintu terminal bandara dengan waktu antar kedatangan dengan distribusi eksponensial 1,6 menit. Kemudian waktu transportasi turis dari pintu masuk ke stasiun check-in itu distribusinya adalah uniform antara 2 sampai 3 menit ya. Nah, kemudian berdasarkan data 7% itu adalah 7% turis FF ya. Nah, lama pelayanan check-innya dia distribusinya adalah Weibull dengan beta 7,76 dan alpha 3,91. Jadi kemudian dia datang begitu ya, kemudian dia berjalan. Kemudian dari turis tersebut 77% adalah frequent flyers begitu ya. Nah, kemudian di situ dia akan check-in dengan proses check-innya tersebut distribusinya Weibull sebesar 7,76 dan 3,91. Oke. Berikutnya, kalau kita lihat di sini bagaimana cara kita membuat model arenanya, di sini coba kita buka. Sekarang arena 66 yang 66A ya. Di sini kalau kita lihat ini saya jalankan di sini. Ini saya kecilkan dulu. Oke. Oke. Ya, ya. Sekarang kalau kita lihat di sini ya. Di sini kalau kita lihat ini ada customer arrival ya. Di sini kalau Anda lihat ini misalnya kita edit gitu ya. Ya, ini ada customer arrival. Customer dengan waktu antar kedatangan 1,6 menit dengan distribusi eksponensial ya. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya, kita bisa melakukan klasifikasi turis tadi sebanyak 7% begitu ya. Itu adalah kalau dia true dia adalah frequent flyers, sementara kalau tidak dia adalah non frequent flyers ya. Kemudian di sini Anda bisa melakukan assignment untuk frequent flyer tersebut ya. Kemudian yang berikutnya di sini Anda bisa melakukan waktu transportasi begitu ya. Frequent flyer dari distribusinya adalah distribusi uniform ya, yang mana dia nilainya kalau Anda lihat antara 2 sampai dengan 3 menit untuk distribusi perjalanannya tersebut ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, yang berikutnya di sini adalah durasi layanan dari frequent flyer tersebut. Di sini kita bisa lihat ada FF check-in
ya. Kalau Anda lihat dia berdistribusi Weibull ya, menggunakan size delay release, kita menggunakan frequent flyer counter ya. Yang kalau Anda lihat jumlahnya ada 1 yang dipakai di situ. Kemudian kalau di sini bagaimana kemudian kalau kita lihat begitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini, kemudian ini ya, ada NFF check-in dan seterusnya ya. Di sini kalau Anda lihat ada non frequent flyer begitu ya. Di sini kalau kita lihat di situ kita bisa perlihatkan. Nah, kemudian ini adalah waktu transportasi. Kalau Anda lihat ya, ini yang assignment yang tadi non frequent flyernya tersebut ya. Kemudian kalau kita lihat di sini waktu transportasinya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah waktu pelayanan server untuk non frequent flyer ya. Ini juga sama dengan distribusi Weibull ya. Kemudian kalau Anda lihat, nah ini counternya dibedakan. Kalau yang atas tadi adalah counter untuk FF counter begitu ya, atau frequent flyer counternya. Sementara yang di bawah adalah NFF counternya. Di sini kalau kita lihat di sini, ini untuk melihatnya tadi sesuai dengan soalnya ya. Jumlah dari counter untuk frequent flyernya tersebut sama dengan 1. Sementara jumlah dari counter untuk non frequent flyernya itu sama dengan 4 ya. Di situ ada, kemudian kalau kita lihat di sini, ini yang saya sampaikan di dalam kita membuat resource-nya tersebut. Nah, ini adalah model untuk skenario 1. Di sini sudah kita dapatkan dengan lengkap ya. Nah, di sini kalau kita lihat sebelum masuk ke skenario 2 misalnya Anda mau menjalankan ya, mungkin bisa gitu. Mungkin ada setting yang harus diubah. Tapi mungkin kalau kita lihat sekarang ya, kalau kita lihat sekarang apa perbedaannya dengan model yang ada di skenario 2. Kalau kita lihat di skenario 2 di sini yang diminta adalah Anda diminta untuk memodifikasi model dasar tersebut sehingga server frequent flyer dapat melayani non frequent flyer pada saat memang tidak terdapat yang mengantri ya. Artinya kalau servernya itu kosong begitu ya, kalau apa tuh namanya, kalau servernya itu kosong dia bisa ke situ. Oke, yang berikutnya sekarang bagaimana kalau cara kita menangani model yang 6.6b. Nah, ini kalau Anda lihat ya, apa perbedaannya? Di sini Anda lihat ya. Kalau kita perlihatkan yang ada di sini ya, ini yang 6.6 ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada apa tuh namanya? Ini ada apa tuh namanya? Frequent flyer ya. Ini ada station gitu ya. Anda bisa melakukan assignment untuk station. Station itu artinya kita membuat semacam stasiun bayangan begitu ya. Jadi kalau tadi di sini kan FF tersebut dia hanya bisa menangani customer FF gitu ya, frequent flyer. Sementara yang NRF hanya boleh di sini. Nah, tapi di sini kita membuat kondisi ada station baru begitu ya. Ada station baru di mana dari FF check-in tersebut begitu ya. Dari FF check-in tersebut di sini bisa kita cek begitu ya. Apakah begitu si FF check-in tersebut idle? Anda bisa mengeceknya dengan menggunakan fungsi NQ. NQ-nya tersebut kalau kita lihat, kalau FF check-in Q-nya sama dengan 0 begitu ya. Dan di sini adalah kita lihat NQ-nya, number of Q ya. Jadi di sini kita memperkenalkan sebuah fungsi baru yang disebut sebagai NQ atau number of Q-nya tersebut ya, untuk check-in-nya tadi ya. Untuk check-in-nya tadi kalau ternyata dia jumlah yang sedang mengantri di FF itu sama dengan 0, kosong kan syaratnya boleh didatangi kalau dia memang kosong. Nah, kalau dia memang kosong dan yang di frequent flyer tersebut yang sedang mengantri itu lebih dari 0, maka Anda boleh menuju ke sana.
Jika tidak, tidak boleh, ya, di situ. Nah, jika ternyata dia true, maka di sini kita lihat, ya. Maka di sini kita lihat, di sini Anda lihat dia akan menuju ke check-in-nya frequent flyers. Nah, jika tidak ya tetap, ya. Nah, kira-kira demikian. Kalau cara kita mengidentifikasi apakah dia bisa menuju ke check-in-nya frequent flyers atau tidak. Nah, sebaliknya yang di sini, ya, kalau kita lihat di sini itu kita yang berasal dari stasiunnya itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini sudah kita jelaskan tadi. Di sini diidentifikasi dengan cara jumlah antriannya itu, ya. Jumlah antriannya yang berasal dari si frequent flyersnya tersebut. Sementara yang di sini adalah kalau kita mengecek jumlah antrian yang sedang ada di NFF, ya. Kalau di NFF-nya ternyata tidak ada, ya tidak perlu ke sana, gitu kan? Ya, jadi kalau kita lihat di situ kita melihat ini ada waktu rutenya juga, ya, diasumsikan untuk berpindah dari satu counter ke counter yang lain itu tidak ada waktu yang dibutuhkan, begitu, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat jadi seperti itu untuk model yang skenario 2 tersebut, ya. Jadi di situ Anda bisa menambahkan semacam stasiun baru, ya, untuk mengidentifikasi apakah ada yang bepergian atau tidak dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya. Oke. Yang berikutnya di sini tadi untuk skenario yang ketiga, coba kita lihat lagi. Anda diminta untuk memodifikasi skenario yang pertama sehingga servernya tersebut dapat melayani semua tipe turis, ya. Dengan di sini kita punya prioritas yang selalu diberikan untuk pelanggan frequent flyers, ya. Jadi di sini Anda baik server baik server yang reguler, begitu, ya, maupun server untuk yang frequent flyer itu boleh nanganin semuanya, begitu. Tapi intinya adalah di sini kita selalu memberikan prioritas untuk frequent flyer. Di sini kalau kita buka sekarang, ya. Di sini kalau kita buka sekarang, ini apa perbedaannya? Di sini kalau kita bahas, ya, secara sekilas. Nah, di sini kalau Anda lihat, ya, di sini ada pelanggan yang datang, begitu. Kemudian di sini kita tetap klasifikasikan apakah Anda masuk ke dalam frequent flyers atau Anda masuk ke dalam non frequent flyers, ya. Di sini kalau kita lihat intinya kalau kita lihat sekarang, begitu, ya. Di sini kalau kita lihat yang ada di frequent flyer tersebut, di sini kita membuat sebuah atribut, begitu, ya. Di sini kita membuat atribut, membuat ada prioritas, ya, selalu untuk yang frequent flyer tersebut dia mendapatkan prioritas, ya. Jadi dia ada atributnya tersebut yang dia gunakan. Jadi dia intinya mau dia ada di, kan gini. Sekarang kondisinya, ya, yang di counter check innya kan tidak dibedakan lagi kalau Anda lihat, ya. Sekarang resource-nya kalau Anda lihat di sini, kalau misalnya kita lihat di sini resource, begitu, ya, hanya ada satu jenis counter, ya. Counternya jumlahnya 5. Kalau yang awal tadi kan jumlahnya adalah 1 untuk yang frequent flyers, sementara 4 untuk yang non frequent flyers. Nah, sekarang kita tidak membedakan lagi. Sekarang adalah jumlahnya sama dengan 5. Nah, 5 di sini bisa ada pelanggan frequent flyers, sementara di sini juga ada pelanggan non frequent flyers. Kita tetap membedakan untuk memberikan dia prioritas. Nah, mau dia sekarang di antrian yang manapun, begitu, ya, yang kan tidak ada jenisnya lagi sekarang, konten yang tersebut dia selalu mendapatkan prioritasnya itu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sekarang, berdasarkan di sini, ya, Anda lihat sekarang counternya tersebut kita mendapatkan fixed capacity sejumlah 5. Nah, di sini kalau kita lihat kita punya sekarang, kalau Anda di queue itu mirip, ya, dengan yang waktu itu kita menggunakan highest attribute value, ya. Di sini kalau Anda lihat tadi kita sudah menambahkan, begitu, ya,
Di sini kita punya atributnya tersebut, di sini value-nya sama dengan 1 ya. Sementara kalau yang di sini dia tidak punya atributnya tersebut, sehingga pasti begitu ya, itu yang akan selalu diutamakan. Ya, itu jadi kalau kita lihat dari model yang ada di skenario-nya tersebut ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang, ini bagaimana kemudian pada saat Anda menjalankan simulasinya tersebut begitu ya. Di sini Anda akan dapatkan bahwa ini untuk frequent flyers Anda dapatkan dengan rata-rata sekian, kemudian dan seterusnya. Di sini bisa kita amati ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah utilisasi. Kalau kita bandingkan skenario 1 untuk server frequent flyer sama dengan sekian 32,27%. Kemudian kalau yang kemudian non frequent flyers itu sangat tinggi begitu ya. Artinya di sini mungkin orang berpikir, oh ternyata utilisasinya cukup rendah begitu ya. Jangan-jangan kalau saya assign dengan cara seperti ini menjadi kurang bermanfaat. Kemudian kalau kita lihat untuk skenario 2, ini skenario 2 dan skenario 3 cukup berimbang begitu ya. Pada saat dia bisa shifting ke jenis kasir yang lain, ternyata dia cukup oke. Di sini kalau kita lihat 85, 90, 87, 91 ya. Sehingga kalau di sini kita bandingkan begitu ya, jumlah yang masuk dan keluar ternyata tetap bisa dilayani. Service levelnya yang paling tinggi kalau kita lihat di situ adalah untuk yang skenario 3. Jadi di sini kita sudah belajar beberapa hal yang baru di arenanya tersebut.